Oke. Oke, kita terima dulu ini akidah Islam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Yusuf Manubulu. Selamat malam, Pak. Ya. Sehat, Pak? Ya. Silakan, Oke, Pak. Pak. Silakan, Pak. Baik. Saya mau nanya sama kalian sebagai orang Kristen, apakah Ya. di surga itu laki-laki tidak dapat melebihi satu istri? Bagaimana pertanyaannya? Gini, Pak. Kan apakah laki-laki yang Kristen masuk surga, apakah dia tidak dapat melebihi satu istri, Pak? Ya, masuk di surga sudah tidak ada perkawinan, Pak. Tidak ada Oke. perkawinan seperti kayak manusia hidup di dalam dunia ini. Tidak ada kehidupan daging. Ya. Di dalam Alkitab, apakah di surga itu laki-laki bisa mendapatkan melebihi satu istri di surga, Pak? Di hidup dikekal. Di surga itu sudah tidak ada kehidupan untuk seksualitas, Pak, di surga. Oke, baik, Pak. Nah, saya minta, oke, Pak. Saya meminta bacakan Matius pasal 19 ayat 29 versi Indonesianya. Ya, silakan dibaca. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Silakan. Oh, oke, baik, Pak. Saya bacakan aja ya, Pak. Ya. Bentar ya. Mana dia? Maaf agak lama ya, Pak ya. Oke, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya, perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, Pak. Matius berapa tuh? Matius 19 ayat 29 yang versi Indonesianya. Matius 19 ayat 29. Oke. Saya bawa versi Indonesia aja dulu. Nanti kita akan versi ke bahasa yang lain. Ya, terus apa yang mau ditanyakan situ, Pak? Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, di situ kan ada anak, ada bapak, ada ibu, atau saudara, atau ladangnya akan memperoleh hidup yang kekal. Betul nggak, Pak? Betul. Nah, dalam versi bahasa King James Version-nya, Pak, ya, Alkitab King James Version-nya, di situ ada kata wife di situ, Pak. Wife. Nah, ya, wife terus? itu artinya istri. Ya. Memperoleh hidup yang kekal. Nah, otomatis kan di surga kan laki-laki Kristen mendapatkan 100 istri. Itu masih versi bahasa Inggrisnya. Gimana kita ke versi original teksnya? Di dalam bahasa Yunani, di situ ada kata ganika. Kalau saya baca, tolong dimaafkan ya. Itu artinya istri. Kenapa di lembaga Alkitab Indonesia menghilangkan kata istrinya di situ? Bisa Pak Yusuf jelaskan? Atau orang Kristen bisa jelaskan? Jawaban saya. Ya, King James Version-nya bagaimana bunyinya, Pak? Oke, saya bacakan ya. Bentar ya, saya bacakan. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife or children or fights for my sake will. Di situ ada kata wife menurut King James Version-nya, Pak. Ya, terus yang ditanyakan yang apa? Nah, yang jadi pertanyaan, kan kalian bilang di surga itu tidak ada seksualitas di sana. Menurut bahasa aslinya, di Yunaninya ada kata istri. Begitu juga di King James Version-nya ada kata istri, memperoleh 100 kali lipat kekal hidup yang kekal. Jadi otomatis di Kristen bisa juga seksualitas dengan 100 istri.
Tapi lebih banyak mana? 72 bidadari atau 100 istri, Pak? Coba jelaskan. Anda baca baik-baik itu perkataannya, Matius 19 ayat 29. Ya, coba Anda baca ulang pelan-pelan. Nanti saya jelaskan kepada Anda. Oke, saya baca ulang-ulang ya. Nah, saya baca ulang-ulang ya, Pak ya. Mana dia? Bentar ya, Pak ya. Saya nggak pandai nggak hafal Alkitab, Pak. Bentar ya. Oke, ini dia. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, menurut terjemahan Indonesia ya, ini dihilangkan kata istrinya, Pak. Sedangkan kitab versi King James Version-nya ada kata wife. Begitu juga bahasa original teksnya. Ada kata Gianeka di situ. Gianeka kalau nggak salah ya, saya baca. jadi begini Pak, begini. Memahami Alkitab, Anda punya pikiran itu sangat terbatas, ya. Terbatas. Akan gini loh, saya jelaskan. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya. Termasuk istrinya dong. Dengar dulu saya jelaskan supaya Anda paham, ya. Jelaskan. Akan menerima kembali 100 kali lipat, ya. Menerima 100 kali lipat ini bukan akan menerima 100 bapak, bukan akan menerima 100 ibu. Nah, terus? Karena bapak dan ibu, dengar dulu saya jelaskan, bapak dan ibu itu hanya satu, tidak mungkin 100 orang bisa menjadi bapaknya, atau 100 orang bisa menjadi ibunya, atau 100 istrinya bisa menjadi istrinya. Akan menerima kembali 100 kali. Maksudnya berkat dari Tuhan itu akan Tuhan curahkan, kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah bagi orang yang meninggalkan orang tuanya untuk pergi melayani Tuhan. Gitu. Yang meninggalkan istrinya karena dia pergi ke penginjilan, pergi melakukan misi pelayanan Injil. Jadi ada berkat Tuhan yang Tuhan gantikan nanti 100 kali lipat, yang membuat dia bisa jauh lebih bahagia. Bukan 100 kali lipat ganti bapak atau ganti anak. Anak dari mana mau diganti 100 kali lipat? Anda itu kalau baca Alkitab itu harus paham. Oke. Nah, kenapa dihilangkan kata istrinya itu? Itu yang jadi pertanyaan bagi saya. Sedangkan King James Version dan original teksnya ada kata istri di situ. Yang jadi pertanyaan, kenapa LAI menghilangkan kata istrinya? Itu tidak masalah, Pak. Itu tidak masalah. Itu bukan di situ bukan titik poinnya di situ. Tapi yang menjadi titik poinnya itu adalah berkatnya 100 kali lipat, ya. Mau ditambah istri juga boleh, mau tidak pakai istri juga tidak apa-apa. Itu bukan menjadi sentral daripada pembahasan atau konteks di situ. Tapi yang menjadi konteks pembahasannya, menjadi fokus daripada penyampaian Tuhan, bahwa apabila engkau melakukan pekerjaan Tuhan, engkau akan menerima berkat 100 kali lipat. Gitu. Gitu, Pak. Akidah Islam. Jelas ya? Penjelasannya masih kurang. Itu aja sekarang. Nah, baik. Masalah poligami di sini. Oke. Silakan. Saya mau minta kepada kalian semua, berikan saya satu ayat saja di Alkitab, kalau harus beristrikan satu dan adil. Ya. Kan sudah ditulis itu di dalam Matius 19 di situ. Itu kan yang 100 kali lipat itu istrinya, Pak. Saya meminta berikan satu ayat di Alkitab kalau laki-laki harus wajib beristri satu, Pak. Ya, sebentar. Nanti Pak Kaceh dulu yang jawab Anda. Silakan Pak Kaceh. Pak Kaceh.
Halo, Anda orang Iya, Islam. silakan. Pak Kace. Nah, saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda tahu ada berapa orang di sorga bidadari? Ya, kalau kalian meyakini 72. Iya, dasarnya dari mana? Karena di Quran saya kan tanya, bukan hanya meyakini. Oke, baik. Saya pertanyakan balikan kepada Anda. Ya, Anda Enggak, jawab dulu. Anda Di nggak usah. Quran itu, di Quran ada berapa bidadari? Hah? Oke. Di Quran ada bidadari, ada berapa? Sebentar Pak. Saya jawab aja biar dia habis itu nanti baru giliran Pak Kace yang bertanya. Anda silakan buka Matius 19. Matius 19 ayat. Ya. Ayat mulai dari ayat yang ketiga. Bentar ya, Pak ya. Saya pakai Google Link ini. Saya Alkitab di lemari pula. Silakan. Mulai ayat 3 baca dan seterusnya. Coba bisa tunjukkan, tampilkan aja layar ya, Pak. Bisa? Tampilkan aja di layar. Oke. Matius 19 ayat 3. Kalau mau bahas Alkitab Pak, mesti lancar Alkitab dulu Pak, baru bahas Alkitab ya. Karena kalau begini nanti Bapak bisa tersesat nanti kalau ini. Maksudnya pengertian Bapak yang sesat gitu loh. Ya. Oke, kita lihat. Ya kan? Ya, sudah ada di layar itu. Bapak silakan baca, baru nanti saya jelaskan kepada Anda. Silakan Pak, dibaca, Pak Akidah. Oke, saya akan baca. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya dan mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tidakkah kamu baca bahwa yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki? Ini kita tidak menceritakan perceraian, Pak. Ini kita menceritakan. Saya mententangkan. Berikan saja satu ayat di Alkitab. Iya, ini ayatnya. Ini ayatnya, baca aja ini ayatnya. Itu dalam ayat itu ayat dilarang perceraian, Pak. Ayat 4 coba baca, ayat 4 baca dulu. Ya, silakan baca. Ayat 4 silakan dibaca. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Memang dari dulu. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, terus ayat 6. Bukan bagi dua, melainkan satu. Nah, itu, terus apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas ya? Istrinya ya, jelas ya? Jelas ya? Oke. Orang Kristen itu hanya punya satu istri, ya? Jelas istri, ya akidah? Istri satu aja kalau disatukan bisa jadi satu daging, Pak. Oke, giliran saya menguji keislaman Anda. Ya, oke. Sekarang Pak Kace bertanya kepada Anda, silakan. Di sorga itu ada pohon apa saja? Hah? Di sorga, yang ditanam di sorga itu ada pohon apa saja? Di sorga? Iya. Apa tadi? Agak kurang jelas suaranya. Di sorga ada pohon apa saja? Kayak kurang jelas suaranya ini. Sinyalnya. Di sorga itu ada berapa jenis pohon yang ditanam di sorga? Pak Akidah, bisa dengar? Iya. Coba. Kayak sinyalnya agak kurang di sini. Di sorga ada berapa jenis pohon yang ditanam di sorga?
Kayak agak jelas ini sekarang. Di sorga ada berapa jenis pohon yang ditanam di sorga? Kayak agak jelas suaranya ini. Jelas suara saya? Jelas kok. Jelas. Jelas. Jernih banget, Pak. Nggak mungkin Pak Akidah nggak bisa dengar itu. Suaranya bagus banget. Oh ya, soalnya sinyalnya di sini agak kurang. Saya tinggal agak pelosok sedikit. Oke, baik. Saya masih dangkal dalam ilmu agama ya. Masalah itu ya. Terus? Tapi kalau masalah apa? Jadi saya akan membantah pernyataan kalian di sini. Jadi kalau masalah ilmu agama saya itu masih agak kurang. Oke, bagaimana baik. Anda bisa membantah menjawab kalau ilmu Anda saja masih dangkal? Sekarang gini. Sekarang gini. Kalian mencela poligami. Sedangkan kakeknya Yesus saja, Abraham, itu poligami loh, Pak. Yaudah, pertanyaan saya jawab dulu. Kalau Anda benar-benar orang Islam, harus tahu pohon yang ditanam di sorga. Ada 2 jenis pohon yang ditanam di sorga. Pohon apa saja coba? Kalau nggak salah pohon tuba. Satu lagi kayaknya agak jelas suaranya. Kasihan. Coba baca surat 55 Ar-Rahman ayat 68. Kasihan kamu nggak tahu Arab, nggak tahu Quran. Coba tuh saya tunjukin ayatnya. Tunjukin lah. Anda baca. Surat 55 Ar-Rahman ayat 68. Di situ pohon apa saja yang ditanam di sana? Surat 55 Ar-Rahman, silahkan dibaca. Ayat 68. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Nah, apa? Itu tahu kan? Siapa yang tanamnya itu? Ya kalau masalah surga, Allah yang menciptakan surga. Kamu makanya jangan ilmu googling udah mau nyerang Muhammad Kace, ya. Muhammad Kace hafal Quran. Saya malas menjawab pertanyaan balik-balik gitu. Ya, jadi begini, Anda itu Islamnya mesti belajar lagi. Saya udah tamat. Jangan sok-sokan, ya. Kalau Anda tidak paham, Al-Quran Anda sudah nggak paham, apalagi Alkitab. Alkitab tadi sangat jelas. Anda minta ayat di mana ayatnya harus punya istri 1. Sudah ditunjukin. Sekarang Anda mau bagaimana? Mau minta dibaptis? Ya udah, tinggal dibaptis. Ayatnya sudah jelas tuh. Ikut Yesus ada keselamatan. Di dalam ikut Muhammad tidak ada keselamatan. Kenapa? Sekarang jadi pertanyaan saya. Mana buktinya kalau Yesus menyelamatkan untuk orang-orang Kristen? Bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang yang percaya Yesus. Berikut kamu kalau mau terima Yesus akan diselamatkan, bukan hanya untuk orang Kristen. Tidak ada ayatnya. Keselamatan itu hanya untuk semua orang yang mau percaya. Keselamatan itu untuk semua orang, bagi yang percaya kepada Yesus. Di kafir. Udah selesai itu ya. Delima dan korma yang ada di sorga. Sorga apaan tuh? Sorga nomor berapa itu? Sorga apa namanya tuh? Ya pertanyaan kita ini udah luar dari konteks sih sebenarnya. Bukan, saya dari Al-Quran. Saya kan muji Anda orang Islam. Jawabannya ada di Quran semua. Bukan keluar konteks. Enggak, di sini yang kita bahas sesuai yang thumbnail yang saya baca itu membahas tentang 72 bidadari di situ. Kenapa
membahas tentang pohon. Kita bahas ini adalah tentang Oke, poligami. kalau memang itu yang akan dibahas, Anda tunjukkan di mana ayatnya di Al-Quran bahwa ada di surga ada 72 bidadari. Silakan tunjukkan ayatnya. Oke. Tunjukkan ayatnya di Al-Quran bahwa ada 72 bidadari. Bisa tunjukkan ayatnya enggak? Ini lama nih kalau googling dulu. Aduh. Loadingnya lama tuh Pak Aceh. Udah biarin, penonton kan tahu persis nih siapa yang pinter. Ya benar. Itu aja. Nggak, kalian akidah Islam atau Muhammad Kaca yang pinter nih. Coba tunjukkan ayatnya. Di mana 72 bidadari di Quran? Itu nanti akan saya jawab, ya. Iya sekarang, bukan nanti ya. Tapi jawabkan dulu pertanyaan saya. Kasihan pendengar itu. Gini deh, ya, yang kalian bahas tentang ini adalah poligami ya, tentang masalah bidadari. Nah, saya akan mau bertanya sama kalian. Ya, bertanya nih. Ada seorang laki-laki yang ingin mempunyai anak, sedangkan istrinya itu tidak bisa memberikan anak. Nah, apa solusi bagi kalian hal seperti itu? Sedangkan si laki-laki ini ingin punya anak, biar ada keturunan dan biar ada penerusnya. Sekarang apa solusi kalian sebagai agama kasih lah saya katakan, ya agama kasih lah. Apa solusi? Solusinya dibaptis, terima Yesus, lalu doa kepada Tuhan Yesus. Itu solusinya. Kenapa ketawa? Jawabannya itu harus poligami. Apa yang kalian lakukan? Iya, yang punya istri, belum punya anak, solusinya daftar ke pengadilan, adopsi ke rumah sakit, bisa punya anak itu. Oke, baik. Ada tokoh-tokoh Kristen yang setujui poligami loh, Pak. Jangan salah. Kalau kalian setuju poligami, ada tokoh-tokoh Kristen yang setujui poligami. Itu oknum, Pak. Oknum tidak bisa disamakan dengan pengajaran. Itu oknum, bukan pengajaran. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Sekarang kita gini, mau merujuk kepada manusia atau kepada Alkitab, kepada firman Tuhan? Gini, kalau di Alkitab tidak ada mengatakan Yesus menyuruh harus beristri satu. Itu tadi bacakan ayatnya. Aduh. Tadi firmannya Pak sudah dibacakan. Gini. Tandanya Bapak harus membedakan. Bapak harus membedakan antara pengajaran, antara perintah didikan Tuhan Yesus dengan oknum. Karena di dunia ini ada kerajaan dunia, Pak. Jangan disamakan ya, Pak ya. Silakan. Gini. Kalau saya suami beristri 3, kalau dijadikan satu memang satu daging. Dalam sesuai di Alkitab yang kalian tunjukkan kepada saya. Anak, ibu jadikan satu daging kalian bilang. Bisa jadi kalau berlebih istri satu, bisa dijadikan, kalau dijadikan satu ya jadi daging. Nah, yang jadi pertanyaan, mana buktinya kalau mengatakan Yesus mengatakan kalau harus beristri satu? Coba silakan. Tadi sudah dibacakan firmannya, Pak. Bapak bolak-balik kayak gasing ini. Bapak bolak-balik terus. Coba. Sekarang Bapak ditanya oleh Pak Muhammad Kak. Sebelumnya saya mau mengucapkan shalom dulu untuk Pak Yusuf Manubulu. Shalom semuanya, shalom Pak Aceh. Salam sadar Indonesia. Kita bukan Arab. Salam sadar Indonesia. Oke. Ya. Pak Akidah Islam. Assalamualaikum Pak. Selamat malam Bapak.
Tadi Pak Aceh, tadi Pak Aceh, waalaikum saja, oke, baik, tidak apa-apa. Tadi Pak Aceh sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak mengenai 72 bidadari. Apakah Bapak tahu mengenai bidadari itu di surat berapa, Pak? Di surat apa kalau di Quran? Bidadari itu pelayan. Ya. Bukan, saya mau tanya sama Bapak. Yang saya tanya sama Bapak, yang saya mau tanya sama Bapak di surat apa itu, Pak? Apanya? Di surat apa mengenai bidadari? Di surat apa? Ada masalah bidadari. Iya. Kalau nggak salah ada di Toha, ada di Ar-Rahman. Masalah jumlahnya, ya bidadari itu masalah kalau bidadari, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Itu di surat apa, Pak? Apa? Sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari-bidadari dengan langsung. Itu di Quran berapa, Pak? Di surat apa? Oke, itu saya jawab. Saya akan menjelaskan tentang bidadari. Ya, sebelum saya jawab saya tanya bukan menjelaskan. Saya bertanya itu di surat berapa kalau memang Bapak menguasai. Oke, baik. Kalau nggak salah ya di Toha kalau nggak salah di Ar-Rahman. Sebenarnya banyak salah, sih yang Pak. Dimana? Ada di surah Al-Waqiah. Al-Waqiah 35 sampai dengan 36. Yang ke-35 dikatakan di situ sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari-bidadari dengan langsung. Bacakan selanjutnya. Dan yang ke-36 dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Kalau pakai tafsir Al-Muhtasar, itu di situ dikatakan dan kami jadikan mereka perawan yang tidak pernah dijamah sebelumnya. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yakni Allah mengembalikan mereka menjadi perawan kembali gitu, Pak. Itu pakai tafsir Zubdatut gitu ya, Pak ya. Pak Akidah, jangan Anda itu jangan mempermalukan keislaman Anda sendiri di sini. Anda ternyata masih diajarin oleh orang Kristen tentang Al-Quran. Itu bagaimana ini? Tapi saya malas untuk menjawab. Kalian jawab dulu pertanyaan saya yang di awal, itu aja. Tadi sudah dijawab, cuma Anda nggak ngerti. Sudah dijawab, Bapak. Sudah dijawab, Pak. 19 itu tadi ya. Mana yang mengatakan? Yang mengatakan kalau Yesus sendiri mengatakan harus beristri satu. Mana? Sekarang saya tanya sama Bapak. Sekarang saya tanya sama Bapak. Apakah Tuhan sebentar? Apakah Tuhan itu menciptakan Adam itu ada dua? Apakah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu masing-masing ada dua? Saya tanya sama Bapak. Adam dan Hawa itu diciptakan satu-satu atau dua-dua? Satu-satu. Nah, itu perintahnya. Jadi itu perintahnya. Useis, Bapak saja salah. Bapak sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf dan Pak Aceh tadi mengenai di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan ya. Saya baca di Matius 22, 29 sampai dengan 30. Saya bacakan ya. Yang ke-29, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan itu Adam 1, Hawa 1. Tidak ada Tuhan menciptakan Adam 2, Hawa 2. Oke, baik. Saya akan membacakan di mana ya? Banyak juga ayatnya ini. Di Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 3. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak yang mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakini ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Di sini jelas Abraham poligami menurut di Alkitab kalian. Di Kejadian pasal 25 ayat 1, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Di 2 Samuel pasal 5 ayat 13, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud
masih lahir bagi anak-anak lelaki dan perempuan. Di 1 Tawarik pasal 14 ayat 3 dan 7. Daud mengambil lagi beberapa istri Yerusalem dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Jelas? Tapi itu Tuhan Yesus kan? Tapi itu bukan Tuhan Yesus. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad kan istrinya 13. Kemudian yang paling muda, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, umurnya 6 tahun. Enggak, sekarang gini. Yang tadi pertanyaan saya nih. Ya, yang menjadi pertanyaan. Mana pengajaran Yesus ketika umur 13 sampai dengan 29? Mana biodata Halo. Kamu jangan loncat-loncat kemana-mana. Arah tujuan bertanya itu kemana sih tujuannya? Diam dulu. Tidak Islam. Fokus pada pertanyaan pertama dulu. Kedua, ketiga, keempat sudah dijawab. Bapak saja tidak bisa menjawab di mana di Quran secara tekstual dikatakan 72 bidadari. Gimana? Kitab Anda sendiri Anda belum mengerti, agama sendiri Anda belum mengerti, Anda mau ngupas kitab orang lain. Ngaca dulu deh akidah Muslim Islam, ngaca dulu ya. Pelajari dulu akidahmu. Kamu boleh bertanya tapi kamu tidak boleh menyimpulkan. Oke, mengenai siapa? Abraham. Tolong tunjukkan saya bahwa Abraham itu disuruh Tuhan. Karena kamu mengutip Alkitab, tolong tunjukkan di Alkitab ya yang Tuhan menyuruh Abraham maupun Daud atau siapapun yang kawin lagi. Tolong tunjukkan. Nah, sekarang gini. Kamu jangan beralih dulu. Tolong tunjukkan. Kalau kamu tidak bisa tunjukkan berarti kamu fitnah. Ya, COVID. Mana Tuhan yang menyuruh mana? Kalau Al-Qur'an, ingat ya. Enggak, kamu diam dulu. Kalau di Al-Qur'an sudah jelas-jelas Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala membenarkan kelakuan nabimu. Tapi ini Abraham itu kehendak Abraham sendiri, kehendak istrinya. Ya, Sarah tanpa minta persetujuan Tuhan. Ada Tuhan menyetujui. Kalau kamu anggap itu ada, tolong kamu tunjukkan. Ayatnya di mana? Jadi jangan kamu ini ya mau menyamakan keyakinanmu dengan keyakinan sini. Lu di sana perlu memperbolehkan poligami, ya silakan, kamu jangan tarik ke sini mengambil dalil-dalil yang nggak jelas. Nah, sekarang saya minta tolong tunjukkan mana ayatnya. Kamu kan hafal. Nah, kabur. Pak Kasih, mohon izin ya. Salam Pak Kasih, salam sadar. Itu orang sudah terukur tidak menguasai Quran maupun Alkitab. Tentu tugas kita menggiring kepada Al-Quran. Jadi dia nggak paham Al-Quran. Pak Aceh, sebentar Pak, ini masuk lagi nih akidah. Oke. Begini, akidah Islam. Begini, kita berbicara yang ada maknanya aja deh daripada debat kusir ya. Kalian yang debat kusir sama saya tadi. Sekarang begini, akidah Islam. Semua manusia akan mati. Kulun nafsin daikotul maut. Semuanya akan mati. Nah, setelah mati, mau kemana dan siapa yang diikuti? Nah, pertanyaan saya, siapakah orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah menurut Al-Quran? Silakan. Sorry, ulangi deh. Tadi saya ngobrol sama bos tadi. Pertanyaannya, siapakah namanya orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah? Siapa namanya orang yang dari Allah kembali kepada Allah? Siapa namanya? Siapa namanya dari Allah kembali kepada Allah? Iya, manusia yang berasal dari Allah kembali kepada Allah, siapa namanya? Di Al-Quran. Ya, manusia yang kembali. Yang berasal dari Allah kembali kepada Allah, siapa namanya? Ya, siapa nama? Kelamaan Pak, Isa Al-Masih dan pengikutnya yang masuk gitu kepada Allah. Jangan dibocorin, stop dulu. Biar pengen tahu ilmunya sampai di mana, ilmu Qurannya.
Biar kedengaran juga oleh ilmu ulama jumhurnya. Begitu. Ayo, siapa tadi? Lagi Halo, googling Pak. dulu, Pak. Halo Pak Akidah, bisa mendengarkan Pak? Pak Kece, ini bukan level Pak Kece. Iya, nggak apa-apa. Biar ketahuan, dia tahu sendiri nantinya. Setelah itu nyadar dia. Biasanya kalau kita bahas kitab orang Pak Kece, kitab kita dulu kita sudah paham ya. Ini kita sendiri tidak paham. Iya, harusnya seperti itu.